Halo, perkenalkan nama saya Priscila Novasiasana dengan nomor induk mahasiswa 230201010083 di mata kuliah Digital Marketing kelas MJ301 PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang lalu. Di sini ada 5 jurnal yang akan saya sampaikan. Pada paper pertama, judulnya meningkatkan repeat purchase dengan konten marketing dan brand performance melalui customer engagement pada konsumen produk fashion merek Uniqlo. Penulisnya Diah Ika Kirana Jalantina dan Maria Magdalena M. Diterbitkan di jurnal Research Rabbit, tahun publikasi November 2021. Langsung saja, bagian latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh konten marketing dan brand marketing terhadap repeat purchase dengan customer engagement sebagai variabel intervening pada konsumen pakaian Uniqlo. Dengan konten marketing yang menarik dan relevan serta brand promotion yang kuat, dapat meningkatkan kesadaran merek dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan hasil penunjukan bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap repeat purchase. Mengidentifikasikan pentingnya strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Fenomena yang diteliti dalam jurnal ini berfokus pada meningkatkan repurchase dan content marketing dan brand performance melalui customer engagement pada era digital yang semakin berkembang, dengan disertai peningkatan dan ketergantungan terhadap penggunaan internet, terutama pada masa pandemi, mengakibatkan pemasaran tradisional kurang efisien dan kurang mampu menjangkau konsumen secara global. Berbeda dengan konten marketing dan digital marketing yang dianggap lebih efisien dan mampu menjangkau konsumen secara global. Pentingnya konsumen engagement sebagai interaksi antara merek dan konsumen. Hal ini juga bisa meningkatkan loyalitas dan mendorong repurchase. Pada jurnal ini, merek pakaian Uniqlo menekankan pengalaman yang positif hingga menciptakan ikatan emosional yang kuat, membuat konsumen cenderung melakukan pembelian ulang. Hal ini menunjukkan strategi pemasaran yang melibatkan keterlibatan konsumen sangat krusial untuk keberhasilan bisnis era digital saat ini. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Manfaat penelitian ini sangat signifikan dalam konteks digital marketing saat ini, terutama customer engagement, brand performa, dan konten marketing. Dengan manfaat konten yang relevan dan berkualitas, perusahaan dapat membangun hubungan emosional dengan konsumen, menyoroti pentingnya brand performance, dan merancang strategi pemasaran yang lebih adaptif, responsif, dan mudah diakses sehingga dapat mendorong customer untuk repurchase. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan betapa pentingnya mengoptimalkan strategi digital marketing bagi perusahaan sehingga dapat mencapai keuntungan dan mempertahankan posisi pasaran. Brand performance juga tak kalah penting untuk menciptakan dan mempengaruhi keputusan konsumen untuk repurchase dan mempertahankan kualitas pasaran dalam jangka waktu yang panjang di persaingan digital marketing maupun tradisional marketing. Link jurnalnya ini saya cantumkan. Pada paper 2, judul papernya pengaruh perilaku konsumen dan bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Penulis Faye Maya Dewi, Sulivio Listiawati, diterbitkan di jurnal Research Rabbit pada tahun publikasi Juli 2022. Dengan latar belakang, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara perilaku konsumen
dan perpaduan marketing terhadap keputusan pembelian dalam konteks pemasaran modern. Dalam konteks pemasaran modern, pemahaman tentang perilaku konsumen menjadi krusial, karena perilaku ini mempengaruhi cara konsumen berinteraksi dengan produk dan merek. Bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi, memainkan peran penting dalam menarik perhatian konsumen. Penelitian ini menggunakan sampel responden dan analisis SMART untuk mengungkap bagaimana marketing mix memediasi hubungan antara perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Fenomena yang diteliti. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman perilaku konsumen dalam merancang strategi pemasaran efektif, terutama di tengah perubahan lingkungan bisnis dan persaingan ketat, dengan fokus pada peran bauran pemasaran dalam memediasi pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Dari data BPS menunjukkan penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang berdampak pada kebiasaan belanja masyarakat. Dalam situasi ini, konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, budaya, dan psikolog, namun faktor eksternal juga seperti kondisi ekonomi dan teknologi. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Manfaat penelitian ini sangat relevan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing, terutama perubahan perilaku konsumen akibat pandemi dan perkembangan teknologi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen, memiliki strategi pemasaran yang tepat, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Link jurnal saya cantumkan. Pada paper 3, perancangan sistem e-marketing produk konten kreator menggunakan metode SOSTEK. Penulisnya Muhammad Rizky Juliandi, ada Yanti Faradila Siahaan, Nur Jamiah. Diterbitkan di Research Rabbit, tahun publikasi Juni 2023. Latar belakang penelitian ini menyoroti perkembangan teknologi informasi yang signifikan dalam dunia konten kreator, di mana saat ini sudah banyak platform yang menyediakan media untuk pemasaran. Meskipun di media sosial sangat banyak peluang untuk pemasaran produk, namun terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya informasi mengenai konten kreator dan lamanya proses pencarian di berbagai platform. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk merancang sistem e-marketing berbasis web menggunakan SOSTEK yang dapat membantu mempromosikan dengan lebih efektif. Pendekatan analisis menggunakan metode SOSTEK memungkinkan pengembangan strategi pemasaran yang terstruktur dan terencana, sangat penting dalam menghadapi persaingan di era digital. Fenomena yang diteliti dalam jurnal ini berfokus pada dampak perkembangan teknologi, khususnya dalam pemasaran melalui internet. Dengan kemajuan teknologi ini, pemasaran telah bertransformasi dari metode tradisional ke e-marketing yang memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien. E-marketing sendiri memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi produk dan jasa layanan dengan cepat sehingga memberikan nilai plus kepada pelanggan. Namun selain kelebihannya, e-marketing memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya informasi yang terintegrasi dan proses pencarian yang memakan waktu. Oleh karena itu, penelitian mengembangkan sistem e-marketing yang dapat memfasilitasi pencarian dan promosi dengan lebih baik dengan menerapkan model SOSTEK: situasi, objektif, strategi, taktik, action, dan kontrol. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Manfaat penelitian saat ini relevan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini, terutama peran konten kreator dan perkembangan e-marketing, seperti peningkatan efisiensi pemasaran dengan mengembangkan sistem e-marketing berbasis web menggunakan metode SOSTEK sehingga meningkatkan potensi
sehingga meningkatkan efisiensi proses pemasaran, memudahkan akses informasi terkait produk dan jasa yang ditawarkan karena penyebaran yang luas, cepat, dan praktis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Berikut link jurnal yang telah saya cantumkan pada paper 4. Judul papernya Strategi Digital Marketing Instagram menggunakan framework Stostek guna meningkatkan omset customer goods madu. Penulis Onastatia Sahartian, Ayuvi Purnawardani, Sri Haryani Eko Wulandari. Diterbitkan di jurnal Research Review, tahun publikasi September 2022. Jurnal ini menyoroti peran penting Instagram sebagai platform pemasaran digital yang mampu meningkatkan omset penjualan perusahaan, khususnya bagi PT Mitra Hutama bersinar dalam memasarkan produk baru mereka, yaitu hobi madu. Dengan jangkauan yang luas memungkinkan untuk menjangkau lebih luas dan perusahaan lebih mudah menarik perhatian konsumen dan membangun brand yang efektif. Dan dengan menggunakan metode Sostek dapat mengembangkan strategi dan taktik yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemasaran melalui Instagram termasuk otomatisasi direct chat dan pembuatan konten menggunakan API Meta Business Suite, di mana konten yang diunggah dalam bentuk feed, story, dan reels direncanakan secara otomatis pada waktu aktif pengguna sehingga meningkatkan jangkauan dan interaksi dengan audiens. Fenomena yang diteliti dalam jurnal ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan customer goods, khususnya dalam pemasaran produk madu oleh hobi madu. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam target penjualan dan jumlah reseller dengan omset yang masih jauh dari harapan. Penelitian ini juga mencatat penggunaan media digital, khususnya media sosial seperti Instagram, dapat meningkatkan omset penjualan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana platform sosial media dapat dimanfaatkan untuk branding dan promosi produk madu secara lebih efektif dengan menerapkan metode Sostek, sehingga fenomena yang diteliti memberikan gambaran jelas tentang kebutuhan untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih komprehensif dalam era digital saat ini. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Manfaat penelitian ini sangat relevan dengan fenomena saat ini, dapat memberikan wawasan tentang pentingnya strategi pemasaran digital, khususnya melalui media sosial Instagram, dan dengan menerapkan metode Sostek. Penelitian ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang terstruktur dan omset penjualan karena jangkauan digital marketing yang luas sehingga siapapun dapat mengenal produk ini. Link jurnal saya cantumkan. Paper 5. Judul paper 5, pengaruh kapabilitas pemasaran digital marketing dalam meningkatkan kinerja pemasaran UMKM di Jawa. Penulisnya Frans Sudirjo, Arifianto, Rukman Hilarius Luandan, Muhammad Lukman Hakim. Diterbitkan di jurnal Research Review, tahun publikasi pada tahun 2023. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Barat dalam meningkatkan kinerja pemasaran mereka. Banyak UMKM yang masih kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara efektif, terutama di era digital yang terus berkembang. Pemasaran digital juga ditemukan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kemampuan pemasaran dan kinerja pemasaran. Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural atau SEM untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa baik kemampuan pemasaran maupun pemasaran digital memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemasaran UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kemampuan pemasaran dan pemasaran digital dapat saling mendukung serta memberikan panduan bagi praktik terbaik dalam penerapan pemasaran digital kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Fenomena yang diteliti dalam jurnal ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh mikro kecil menengah UMKM di Indonesia, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Penelitian ini menyoroti pentingnya adopsi teknologi digital dan pengembangan kewirausahaan digital di berbagai langkah strategis untuk bertahan dan berkembang di tengah penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Di tengah penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat, pemasaran digital sebagai solusi untuk memperkuat branding produk dan menekankan biaya pemasaran. Pemasaran digital termasuk media sosial, e-commerce, dan berbagai strategi seperti pemasaran konten dan influencer terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM merupakan faktor yang paling terdampak, ini menunjukkan bahwa meski terdampak oleh pandemi, memiliki potensi besar untuk beradaptasi melalui digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi digital secara ideal. UMKM dapat meningkatkan kinerja pemasaran mereka dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Manfaat penelitian ini sangat relevan dengan fenomena yang terjadi dalam digital marketing, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia yang menghadapi tantangan signifikan akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pelaku UMKM mengenai manfaat dan penerapan strategi digital marketing. Teknologi digital dan pemasaran digital UMKM dapat memperkuat branding produk mereka dan menekankan biaya pemasaran. Penelitian ini menunjukkan berbagai strategi pemasaran digital seperti media sosial dan e-commerce. Pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk membantu UMKM beralih ke digitalisasi, memanfaatkan pemasaran digital. UMKM dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan perilaku konsumen dan tren pasar, terutama selama masa sulit seperti pandemi. Berikut link jurnalnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, penyebutan, saya ucapkan maaf dan terima kasih.